Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud merupakan salat yang hukumnya sunnah. Akan tetapi meskipun ibadah tersebut sunnah, namun fadilahnya begitu besar bagi siapa saja yang mau melaksanakan ibadah tersebut. Karena tak hanya pahalanya yang begitu besar, bahkan doa apa saja yang diminta saat di sepertiga malam akan Allah kabulkan. Tak banyak orang yang bisa melakukan ibadah ini karena salat tahajud dikerjakan di tengah malam di saat orang lain menikmati tidurnya. Maka siapa saja yang mampu melawan rasa ngantuknya dan mengerjakan salat tahajud di tengah malam, maka akan menjadi penerang di alam barzah nanti. Salat tahajud merupakan salat malam yang sangat istimewa dikarenakan memiliki banyak keutamaan. Akan tetapi di balik semua itu terdapat satu kisah seorang ahli tahajud tidak mendapatkan jaminan syurga, padahal ia begitu rajin melakukan salat tahajud selama 20 tahun. Mengapa demikian? Bukankah salat tahajud memiliki banyak manfaat dan keistimewaan di hadapan Allah? Lalu mengapa seseorang yang salat tahajud selama 20 tahun tidak mendapat jaminan syurga? Simak kisahnya. Perintah salat tahajud tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran surat Al-Isra ayat 79. Kemudian dalil lainnya Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik salat sesudah salat wajib ialah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Terdapat satu kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Beliau sangat rajin melaksanakan ibadah salat tahajud, bahkan selama 20 tahun tak pernah meninggalkannya. Suatu ketika saat beliau hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Beliau melihat ada satu sosok yang sedang duduk di depannya. Maka Abu bin Hashim bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Kemudian orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Setelah itu Abu bin Hashim bertanya kembali, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu, pelayan Allah." Namun ketika melihat malaikat memegang buku yang cukup tebal, Abu bin Hashim bertanya, "Wahai malaikat, buku apa yang engkau bawa?" Malaikat pun menjawab, "Buku ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah." Karena mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap namanya tercatat dalam buku tersebut, sebab beliau selalu rajin salat tahajud selama 20 tahun. Maka beliau pun bertanya, "Wahai malaikat, apakah namaku ada tertulis dalam buku yang engkau bawa?" Abu bin Hashim percaya bahwa namanya ada di buku tersebut. Malaikat pun segera membuka buku besar itu dan mencari nama Abu bin Hashim di buku tersebut. Namun sesudah mengurutkan dari awal sampai akhir, ternyata nama Abu bin Hashim tidak tertulis di dalamnya. Tak putus asa, Abu bin Hashim meminta kepada malaikat untuk mencari namanya kembali. Maka dari itu malaikat meneliti pelan-pelan dengan cukup cermat. Namun walaupun sudah dicari dengan cermat, nama Abu bin Hashim tetap tidak ada di dalam buku tersebut. Kemudian malaikat berkata, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar hal itu, Abu bin Hashim pun bergetar, kemudian terjatuh di depan malaikat. Setelah itu Abu bin Hashim menangis sejadi-jadinya dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Beliau berkata, "Mengapa saya yang selalu berdiri setiap malam untuk salat tahajud dan bermunajat kepada Allah, akan tetapi nama saya tidak ada di dalam buku kelompok pecinta Allah?" Ucap Abu bin Hashim yang masih menangis sesenggukan. Mendengar hal itu, malaikat berkata kepada Abu bin Hashim, "Wahai Abu bin Hashim, saya tahu kamu bangun pada setiap malam ketika yang lain tidur dengan nyenyak, wudhu dengan air dingin saat orang lain tertidur di tempat tidur. Akan tetapi tangan saya dilarang oleh Allah menuliskan namamu di buku ini."
Lalu Abu bin Hashim kembali bertanya, apa penyebabnya, mengapa bisa seperti itu? Dan malaikat mulai menjelaskan, kamu bersedia melakukan ibadah untuk Allah, namun kamu bangga pada diri sendiri dan hanya memikirkan dirimu sendiri. Ketika tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, tapi engkau bahkan tidak melihat atau memberi makan mereka. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Allah jika kamu sendiri tidak bisa menyayangi makhluk yang diciptakan Allah? Kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim menyadari bahwa hubungan baik manusia tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga untuk sesama manusia. Karena membantu dan menolong sesama manusia adalah perintah Allah, dan Allah sangat senang terhadap hambanya yang bisa menjaga hubungan antara sesama manusia. Itulah kisah dari seorang ahli tahajud yang tidak mendapat jaminan surga karena tidak peduli akan sesamanya. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan selalu menjaga hubungan baik antara sesama manusia, baik keluarga, kerabat, dan bahkan tetangga kita.